Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang dengan tetap setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, baik yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah rumah tangga yang ditayangkan dari Gereja Toraja Jemaat Masaleh secara virtual. Dan keluarga yang menjadi tempat pelayanan firman pada malam hari ini, yaitu keluarga Petrus Albert. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah. Mari sidang jemaat saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita sama-sama bermazmur yang terambil dari Mazmur 111 ayat 1 dan sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk terusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Meresponi pelayanan firman pada malam hari ini, mari kita menyanyi dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu.
tenang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Untuk pelayanan firman, mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan kepada kami. Sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Kami bersyukur pertolongan-Mu telah nyata bagi keluarga kekasih kami, Bapak Petrus Albert. Sehingga hari ini kami boleh dihimpunkan satu dengan yang lainnya untuk menyatakan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Sehingga dengan itu kami dimungkinkan dan dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu meneguhkan kami semua untuk terus menjalani kehidupan ini dalam percaya penuh bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun juga. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih secara khusus untuk momen spesial bagi keluarga Bapak Petrus Albert, di mana kuasa kasih Tuhan yang begitu dahsyat dinyatakan, sehingga beberapa waktu dirawat di rumah sakit Opa Beril dan boleh kembali ke rumah. Pun demikian Ibunda kekasih Oma Beril, isoman di rumah, semua boleh dilewati karena Tuhan. Dan hari ini Oma Beril boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia setahun lagi. Mazmur 40, ayatnya yang kedua, yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang merenungkannya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Tema renungan kita, bahagianya hidup karena percaya. Bahagianya hidup karena percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus buat keluarga Bapak Petrus Albert yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Salam sehat bagi kamu sekalian. Salam sejahtera. Dan dalam momen kemerdekaan 76 tahun RI, mari kita pekik salam kebangsaan merdeka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Mazmur ini diberi judul syukur dan doa. Siapa yang mengucapkan Mazmur ini sangat jelas dicatat, yakni Raja Daud. Ada syukur, ada doa. Syukur mau menyatakan bahwa pertolongan Tuhan nyata kepadanya, dan doa mau menyatakan kepada kita sikap batin untuk meletakkan seluruh kehidupan di bawah otoritas Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah ungkapan isi hati. Jadi ini adalah ungkapan isi hati Raja Daud tentang apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengungkapkan secara gamblang, secara terbuka, secara terang-terangan. Tidak ada yang ia tutup-tutupi. Sebuah realita kehidupan yang ia jalani, yang penuh dengan kesesakan. Ia sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Ia sadar bahwa hidup ini tidak gampang. Tidak mudah dan tidak gampangnya kehidupan membuat ia seperti orang yang tidak berdaya. Digambarkan di sini, ia seperti orang yang jatuh ke dalam lubang kebinasaan, ke dalam lumpur rawa. Dan lumpur rawa yang ia gambarkan di sini adalah lumpur isap. Sebuah tempat di mana ketika seseorang terjatuh ke dalamnya, ia tidak bisa bergerak. Sedikit pun ia tidak bisa bergerak, sebab kalau ia bergerak, ia akan terisap dan semakin tenggelam.
Dan dalam keadaannya di tengah-tengah lumpur rawa, maka ia hanya membutuhkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu ia berkata, aku sangat menanti-nantikan Allah. Daud mau mengungkapkan bahwa realita yang sangat menyesakkan tidak serta-merta seruannya, doanya, permohonannya didengar oleh Tuhan. Daud mau menyatakan bahwa perlu kesabaran untuk menunggu waktu dan cara Tuhan di dalam menyelamatkan umatnya. Karena itu ia mengatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa ia menantikan Tuhan? Ia menantikan Tuhan supaya Tuhan menjenguknya. Sama seperti seorang yang dalam kelemahan tubuh, dirawat di rumah sakit, sangat menantikan untuk dibesuk atau dijenguk oleh seorang hamba Tuhan, untuk mendoakan dia, untuk memohonkan kekuatan kepadanya, untuk memohonkan pemulihan kepadanya. Onalanki pandemi itu, sehingga kita hanya bisa berdoa dari rumah, memohon kiranya kuasa Tuhan dinyatakan bagi Opa Beril, pun demikian orang tua kekasih kita, Oma Beril. Seperti itu keadaannya. Jadi mereka sedang terperangkap di dalam lumpur rawa. Dan di tengah-tengah keadaan yang terisap itu mereka menantikan dengan penuh harap pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan imannya yang kuat, dengan imannya yang teguh, maka pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Dan itulah yang ia gambarkan, bahwa di saat ia menanti Tuhan dengan penuh kesabaran, dalam ketekunan iman, maka pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri, Tuhan datang mengangkatnya dari lubang kebinasaan, lalu menegakkan dia untuk berdiri kembali seperti kambing gunung. Ini gambaran yang dipakai di sini, menegakkan kembali kakiku di atas bukit batu. Kalau saudara-saudara pernah jalan-jalan ke Israel, akan bertemu dengan kambing gunung. Boleh katakanlah rusa. Namun lebih kecil dari rusa yang kita kenal di negeri kita. Kambing gunung, securam apapun tebing di mana ia berdiri, ia tidak akan pernah goyah. Kita dapat menyaksikan mereka berjalan seperti berjalan di tempat yang rata. Padahal tempat di mana mereka berdiri adalah tempat yang paling mengerikan, yakni di tebing-tebing jurang. Namun mereka dapat melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itulah penggambaran yang dipakai oleh Daud di sini, ketika tangan Tuhan mengangkatnya, sekalipun ia berada di tempat yang sangat genting sekalipun, ia tetap berdiri kokoh, ia tetap berdiri tegak, ia tidak takut untuk terjatuh. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang hidupnya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan pertolongan yang dialami oleh Raja Daud, maka ia terus menyanyikan nyanyian baru. Ia terus menciptakan nyanyian-nyanyian baru dan menyanyikannya itu sebagai puji-pujian di hadapan Tuhan, dan semua umat mendengarkannya, mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Dari 150 mazmur yang ada,
itu banyak sekali berasal dari Raja Daud. Mazmur-mazmur ini saudara-saudara adalah mazmur-mazmur yang lahir dari pengalaman real, pengalaman nyata yang dialami oleh Raja Daud. Dan itu ditinggalkannya bagi kita untuk menjadi doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada ayat yang ke-6 dari bacaan kita, Daud mengatakan seperti ini, apa yang Tuhan perbuat kepadaku itu terlalu banyak. Karena terlalu banyak maka ia tak dapat menghitungnya. Perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang dahsyat, itu terlalu banyak untuk diceritakan. Sehingga yang hanya bisa dilakukan oleh sang pemazmur Raja Daud adalah selalu memberitakan dari generasi ke generasi betapa besarnya kasih dan kebaikan Tuhan, dan mengajak semua orang untuk percaya dan meletakkan pengharapannya secara utuh di hadapan Tuhan. Nah, ini pengalaman yang dialami sendiri oleh Raja Daud dan sekarang menjadi perenungan kita berkenaan dengan apa yang dialami oleh Opa dan Oma Beril. Beberapa waktu yang lalu mengalami kelemahan tubuh, kemudian dites swab ternyata positif COVID-19. Melihat usia mereka yang sudah lanjut, siapa bisa menyangka bahwa keadaan ini bisa dilewati? Siapa bisa menyangka bahwa mereka boleh kembali sehat dan dalam proses pemulihan secara utuh? Dan lebih daripada itu, pada hari ini, Oma Beril, Oma Lei, boleh merayakan pertambahan usianya setahun lagi. Kalau kita mau menghitung-hitung semua kebaikan Tuhan, terlebih ketika kita sedang ada di dalam pergumulan, lalu tiba-tiba kita diangkat dan diselamatkan, maka kita akan merasa sama seperti Raja Daud, bahwa perbuatan Tuhan itu sungguh amat banyak, terlampau banyak. Keajaiban Tuhan dalam hidup kita itu terlalu banyak untuk dihitung jumlahnya. Dan karena itu yang bisa kita lakukan di hadapannya adalah bersyukur. Dan ketika kita bersyukur ada lantunan doa. Doa dalam harapan. Doa dalam kerinduan. Kiranya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan itu dilanjutkan dalam perjalanan ke depan. Siapa yang bisa mengetahui jalan hidupnya? Tidak ada. Karena itu apa yang terjadi di masa lalu kiranya menjadi penguatan dan meneguhkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu baik. Dan karena itu kita mengambil sikap untuk langkah ke depan, meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di bawah kekuasaannya, hanya di bawah otoritasnya. Dan jikalau kita menyerahkan seluruh perkara ini hanya di dalam kekuasaan Tuhan, maka kita yakin dan percaya tidak ada satupun kuasa yang akan membinasakan hidup kita. Karena itu sekali lagi patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab beberapa waktu yang lalu kita mau menggambarkan situasi yang dialami oleh orang tua kekasih kita. Mereka sedang terjatuh di dalam lubang kebinasaan. Mereka sedang ada di dalam lumpur rawa. Dalam keadaan itu mereka menantikan Tuhan. Dan Tuhan menjenguk mereka. Tuhan mengangkat mereka dan menyelamatkan mereka. Sekarang mereka berdiri teguh, berdiri tegak.
untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Dan karena itu syukur bagi Tuhan atas segala kasih dan kebaikannya. Untuk itu selamat buat Opa dan Oma. Selamat untuk seluruh kaum keluarga, anak-anak dan cucu yang telah menyampaikan segala doa dan harapnya yang tiada henti bersama-sama dengan semua umat Tuhan, sehingga orang tua kekasih kita boleh melewati masa-masa sulit, boleh melewati keterpaparan COVID-19 ini dengan baik dan kembali ke rumah. Dan kita percaya Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi kedua orang tua kita, dan bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan nyatakan pada hari ini. Sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mensyukuri akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari bersama-sama keluarga untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita diantar oleh firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikannya. Sambil membawa persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kami terjatuh dalam lubang kebinasaan, kami terjatuh ke dalam lumpur rawa, kami tak dapat berbuat apa-apa, kami hanya berteriak memohon belas kasih.
Kami menanti-nantikan dengan penuh harap pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Dan dalam iman, doa kami Tuhan jawab, seruan kami Tuhan dengar, dan pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menyadarkan kami bahwa bahagianya hidup itu hanya dapat kami alami ketika kami dekat dengan Tuhan. Ketika kami mengandalkan Tuhan dan ketika kami hanya menaruh harap kami kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa, kasih dan rahmat, sehingga segala hal yang kami rindukan, Tuhan yang akan mengaruniakannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman ini telah menjadi penguatan bagi keluarga kekasih kami Bapak Petrus Albert, di mana Tuhan sendiri yang tahu bahwa Bapak Petrus Albert kakek Beril bersama dengan istri kekasih Nyonya Damaris Albert, nenek Beril, telah mengalami sesuatu yang tidak kami inginkan, yakni keterpaparan COVID-19. Kakek Beril menjalani perawatan di rumah sakit Siloam selama kurang lebih 14 hari. Dan Oma Beril menjalani isoman di rumah. Kami ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran karena usia mereka yang telah lanjut. Tetapi dinyatakanlah pertolongan-Mu bagi mereka berdua, sehingga Engkau menyatakan kuasa-Mu dan memulihkan keadaan mereka, dan boleh kembali Opa Beril ke rumah untuk menikmati kebersamaan dengan seisi rumah tangga. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi orang tua kekasih kami berdua. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan terus menyatakan pertolongan-Mu dan menyempurnakan karya-Mu untuk memulihkan secara sempurna keadaan kedua orang tua kekasih kami. Dan pada hari ini, kami mengaturkan pujian dan syukur kami kepada-Mu, di mana Tuhan mengaruniakan pertambahan usia setahun lagi bagi Oma Beril, sehingga ia boleh genap berusia 78 tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau melakukannya karena Engkau mengasihi orang tua kekasih kami. Dan karena itu kami hanya berharap kepada-Mu, Tuhan yang akan menjaga dia, memelihara dia dan melindungi dia untuk menjalani hari-hari ke depan dalam kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Memberkati bersama dengan suami kekasih di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu dalam roh takut akan Tuhan. Kami pun bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu bahwa di tengah-tengah keterpaparan kedua kekasih kami, ternyata Chrisley yang menjaga dan merawat kakek dan neneknya selama terpapar COVID-19, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara sehingga ia tidak mengalami keterpaparan itu. Kami yakin dan percaya ada malaikat Tuhan berkemah di sekitar kehidupannya. Dan karena itu lanjutkan kasih-Mu kepada anak dan cucu kekasih Lei, khususnya di dalam melanjutkan pendidikan S2 di Unhas
mulai bulan Agustus ini sambil bekerja. Kiranya apa yang ia lakukan, Tuhan berkenan di dalamnya, sehingga ia boleh meraih masa depannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Bapak Lei dan istri serta anak-anak di Sangatta dalam kehidupan rumah tangganya dan pekerjaannya. Mari Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan pelihara mereka. Pun demikian Bapak Edo dan istri serta anak-anak di Sudiang, dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan, Tuhan juga yang akan menjaga, memelihara, dan melindungi mereka dari segala mara dan bahaya, dan melimpahi mereka dengan segala kebaikan. Pun demikian buat Bapak Beril bersama dengan istri dan anak-anak di Tello, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam keseharian. Mari Tuhan kawal hidup mereka, mari Tuhan jaga dan lindungi mereka, sehingga damai sejahtera-Mu akan selalu ada dalam hidup mereka. Limpahi dan percukupkan kebutuhan mereka menurut ukuran kasih karunia-Mu. Hamba pun berdoa dan bermohon kepadamu untuk cucu Jen Kinanti bersama dengan kedua kakek dan neneknya yang dalam perjalanan ke Makassar dari Sangatta, kiranya ditibakan dengan selamat. Tuhan yang akan mengawal, Tuhan yang akan menjadi tiang api dan tiang awan dalam perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan tidak kekurangan satu apapun juga. Hamba pun berdoa untuk semua cucu-cucu, buat Lei, buat Jane, buat Angel, Edo, Priscilia, Arya, Beril, dan Esar. Baik mereka dalam segala harapan lewat dunia pendidikan maupun dalam pertumbuhan perkembangan mereka masing-masing. Kiranya dijaga dan dikawal oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan diberkati untuk hidup dan masa depan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Hamba berdoa, kasih karunia-Mu melingkupi hidup mereka semua. Hamba pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sekarang ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya dinyatakan pertolongan dan kesembuhan yang daripada-Mu saja. Kami berdoa untuk Bapak Saleh Bayu Palinggi, Opa Owen. Kami berdoa untuk Bapak Jonathan Sampai Toding, untuk Bapak Karel Salamba bersama dengan istri, untuk Bapak Martin Lantang bersama dengan istri, untuk Bapak Simon Puasa, untuk Bapak Resekimus Tandilino, untuk Bapak John Latana, untuk Bapak TR Andi Lolo, untuk Bapak Johanis Tanggo, untuk kekasih kami Audi Mantiri, untuk Oma Taknak, Oma Sinadia, Oma Lomo dan Tante Sonda, Oma Manurung, Ibu Deborah Salempang, dan masih begitu banyak yang dalam kelemahannya. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa, kasih, dan pemeliharaan, bahkan memulihkan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa secara khusus buat anak kekasih kami Iin Samba yang masih ada di Ambon, menjalani isolasi mandiri karena keterpaparan COVID-19. Tuhan terus jaga dia di sana, sampai pada waktunya nanti dia dinyatakan negatif dan boleh kembali ke Makassar untuk berkumpul dengan orang tua dan bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, lindungi dan sertai seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Masale, pun demikian setiap mereka yang selalu setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Kasih karunia-Mu akan senantiasa melingkupi hidup mereka. Memberkati opa-opa dan oma-oma di Jemaat Masale dalam menikmati masa tua mereka. Memberkati anak cucu umat-Mu
damai sejahtera-Mu kiranya dinyatakan dalam hidup mereka. Memberkati kekasih kami, Mama Orin, yang sudah mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan hari ini selaku liturgis, berkati dalam kehidupannya bersama dengan suami dan anak-anak. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu dan anak-anak hamba-Mu ini, kiranya kami senantiasa dijaga dan dilindungi Tuhan. Memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, memberkati semua majelis gereja-Mu di Jemaat Masale dan pengurus OIG dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Terima kasih untuk anak-anak bangsa, kami bersyukur bahwa kami boleh merayakan ulang tahun negeri kami yang ke-76. Kiranya Tuhan menyelamatkan negeri kami, Tuhan memulihkan keadaan negeri kami, khususnya dari pandemi COVID-19. Inilah Tuhan doa kami dan ungkapan syukur serta persembahan kami bersama. Semuanya kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri, menanti berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat nyanyian Kidung Baru 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan, dan jangan kasih-Nya memimpinku. Mengapa bagai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bahagianya hidup kita, kuncinya ada pada percaya kita kepada Tuhan. Karena itu letakkanlah seluruh pengharapanmu hanya kepada Dia. Yakinlah bahwa Tuhan itu perkasa dan berkuasa, dan Tuhan yang kita sembah pun adalah Allah yang baik, yang mengerti setiap persoalan dan tahu apa yang terbaik untuk dilakukan demi kita yang disapanya selaku anak. Dan karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Saya menyapa selamat buat Oma Beril yang tepat pada hari ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-78. Sudah ada bonus 8 tahun. Puji Tuhan. Dan lebih daripada itu, satu hal yang tidak kita harapkan dialami oleh kedua orang tua kekasih, yakni Opa dan Oma Beril, terpapar COVID-19, tapi puji Tuhan, semua bisa dilalui dan dilewati dengan baik. Seruan dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dan karena itu tetap jaga kesehatan buat Opa dan Oma Beril. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kalau keluar pakai masker, pulang dari manapun juga harus bersih-bersih diri, cuci tangan dan lain sebagainya. Saya kira tetap semangat, tetap berolahraga. Kiranya kasih dan berkat Tuhan akan kita alami untuk perjalanan ke depan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kedengaran di tengah-tengah kita boleh menjadi penguatan iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan segenap sidang jemaat dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, juga di dalam rumah tangganya. Juga diucapkan terima kasih kepada Pina, Cali, dan Nando yang sudah terlibat dalam ibadah pada malam hari ini. Sekian dan selamat malam.